bagi yang menyampaikan seperti hukumnya haram. Karena umroh itu seberapapun jumlah umroh yang dilaksanakan tidak akan pernah bisa menggantikan rukun yang kelima, haji. Hukumnya wajib fardu ain bila mana sudah terpanggil, sudah. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat, karena niatan kita yaitu thalabul ilmi untuk menyempurnakan kewajiban haji panjenengan. Bila mana ilmu ini bisa menjadikan tidak sempurnanya haji, maka ilmu ini hukumnya wajib, karena untuk menyempurnakan kewajiban hukumnya wajib thalabul ilmi. Yang kedua, sholawat salam tetap kita limpahkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulon turun Bapak ini untuk bisa ditampilkan. Bapak Ibu sekalian, haji ini yang akan panjenengan laksanakan adalah rukun Islam yang kelima. Seperti halnya kalau sudah melaksanakan syahadat, panjenengan terkena kewajiban puasa, hukumnya fardu ain, tiap pribadi muslim wajib hukumnya. Demikian juga terkena kewajiban puasa, juga terkena kewajiban zakat fitrah. Kemudian yang terakhir adalah haji, karena haji ini dikaitkan dengan kemampuan, mampu finansial dan keadaan perjalanan itu aman. Panjenengan sudah terpanggil, sudah mampu untuk mendaftar, itu menak yang sudah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dan sudah difasilitasi semuanya cukup, kesehatan pun sudah dicek, maka hukumnya saat ini panjenengan ini wajib. Bila mana tidak dilaksanakan, maka hukumnya sama seperti meninggalkan sholat, maka akan terkena dosa, tanggung jawab ditagih sampai nanti di akhir. Dalam hal ini Allah dikatakan menyampaikan tentang fikih haji. Kersane haji ini nanti bisa absah, atau orang bilang jangan sampai haji panjenengan dua niki jenenge haji hanya terbang, alias haji mabrur apa mabrur haji mabrur, haji yang makbulan, diterima oleh Allah karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Ketika panjenengan tidak sudah memenuhi syaratnya, panjenengan sekarang ini sudah memenuhi syarat Islam, balik, akil, panjenengan Islam sudah lebih daripada balik, sehat akalnya, boten awal, dan panjenengan ada kemampuan, maka hukumnya panjenengan ini wajib fardu ain untuk bisa berangkat. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat, maka panjenengan terkena rukun. Syaratnya sudah, panjenengan nanti ketika ada di Mekah sudah niat, maka terkena rukun.
Ngapunten nggih, Ibu sekalian, Bapak Ibu, para calon jamaah haji. Sebenarnya haji itu dimulai hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dimulai 9, 10, 11, 12 sah sudah panjenengan 4 hari. Tapi 4 hari ini sebegitu repotnya nanti, karena haji ini ditentukan oleh waktu, tidak sama seperti umroh. Kalau umroh kapanpun bisa dilaksanakan, kapanpun jenengan. Makanya umroh itu mau hari raya, mau Ramadan, mau apa, umroh itu bebas waktunya, tidak terkekang waktu kapan jenengan bisa berangkat. Tapi kalau haji itu ditentukan waktunya. Ini sebenarnya sedikit, 9, 10, 11, 12, tapi harus diperhatikan betul. Kersane haji panjenengan itu betul-betul mabrur, bukan haji yang asal-asalan mabrur. Kalau terjadi haji mabrur karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka hajinya tidak sah. Orang tersebut masih terkena kewajiban mengulang kembali untuk melaksanakan haji. Jangan sampai ini tanggal 9 panjenengan teng Arafah, 9 ini di Arafah, 10 jenengan nanti itu ada di Mina. 10, 11 panjenengan nanti Jamarot. Napa Jamarot? Melempar jumroh. Nah ini. Tapi sebelumnya saya awali mulai dari berangkatnya. Panjenengan sepertinya sudah ditentukan katanya kloter, katanya gelombang pertama. Gelombang pertama. Jenengan nanti pada saat gelombang pertama itu tiba ada di Madinah. Di Madinah. Apa kegiatan ada di Madinah? Yang penting panjenengan di Madinah itu satu, ikutlah sholat arba'in. Napa sholat arba'in? Ikut berjamaah sampai 40 kali, hitungan jenengan 5 kali 40 dibagi 5 berarti pinten hari? Berapa hari? 8 hari. 8 hari. Jangan bolong. Kalau contoh ketinggalan masuk, ya apa-apa, karena aduh tak kayak melaju, aku daripada tiba keserimpet rukuh, ya gak apa-apa masuk, tapi jangan dilewatkan. Banyak ini yang melewatkan, sunnah hukumnya. Jenengan ziarah di Madinah, di makamnya Kanjeng, ziarah di Madinah, ziarah di makamnya Kanjeng Nabi. Setelah di Madinah, jenengan nanti akan diangkut, selesai di Madinah diangkut menuju ke Makkah. Madinah itu biasanya 1 minggu atau dibulatkan 10 hari dengan perjalanan PP. Tapi di Mekah nanti jenengan itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan jenengan diangkut oleh bis. Nah, ketika jenengan diangkut oleh bis, nanti ada rambu-rambu untuk wajib diikuti, yaitu mikot batasnya panjenengan nanti sudah berniat umroh terlebih dahulu.
Orang Indonesia tadi sudah dinyanyikan dengan lagu tadi. Orang Indonesia semuanya yang dikelola oleh Kemenak itu menggunakan haji tamattu. Penake napa tamattu? Sekali berangkat mesti umroh, mesti haji. Orang umroh belum tentu haji. Tapi kalau tamattu haji mesti umroh. Makanya kalau orang haji yang dikelola Kemenak itu nek wis pernah haji, wis gak usah umroh gak apa-apa. Karena ketika haji jenengan itu umroh sampai belenger, sak kesele. Aku lo sakit umroh sampai 10 kali lebih. Untuk saya sendiri, untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk orang-orang yang tercinta yang sudah meninggal, dikirimkan. Boleh mengumrohkan orang yang sudah meninggal, orang yang tercinta. Tapi ojo umroh nih orang yang sudah yang masih hidup. Berarti ngarep-ngarep orang yang hidup itu, oh, itu kayaknya ditakdir mau gak iso umroh kayak melarat terus bisa. Jangan. Orang yang sudah meninggal. Kalau yang hidup kita doakan ada di sana, ya Allah, mudah-mudahan si bulan untuk bisa berangkat umroh. Ojo malah di umroh terus takdire kayak umroh namanya. Nah itu berikutnya apa? Bibir Ali. Nah ini wajib di fikihnya ketika jenengan meninggalkan mikot bibir Ali terkena apa? Terkena dam. Wajib nyembelih kambing, padahal tamattu ae wis kena dam. Ninggalno mikot ning bir Ali kena dam. Oh, kudus muka atas, kudus jenengan gak ada kita sing dibeleh. Padahal wedhus teng mriku sakniki paling sekitar 500 real. Nek sareal ini pinten sekarang? 4.000 lho pinten? 4.000. Berarti nek 4.000 kali 500 real berarti pinten itu? Kisaran hampir 5 juta nggih. Mungkin pun wedhus teng mriki 3 juta pun wedi lemu-lemu. Teng mriku kula pernah disuruh menyaksikan, ayo kula pengalaman jadi ketua kelompok untuk ketua regu. Ayo remune kabeh delok kambinge sing dibeleh ning kono, saksesno jumlahe pinten. Kambinge lho cilik-cilik. Iki jare kambing apa pitik ini. Kadang kambinge niku kok pawon mboten saged mlaku diuncang ngoten. Mboten niku yang niku yo nek golek badi aja akeh-akeh. Kakek badi niku. Ya. Lah nek semono wah zaman itu 300 real, saat ini rata-rata 500 real, hampir 5 juta, 4 juta. Jangan tinggalkan ini bibir Ali. Nah ketika di Mekah bibir Ali jenengan sudah berniat dan menggunakan pakaian ihram. Di saat itulah jenengan mengucap kalimat niat sing angel atau sing gampang. Sing gampang ayo. Gampang. Wong haji aku dan iso sebisa iki makbul wis sak umure aku yo sing nang Mekah saiki iki. Segampang apa? Labbaik Allahumma umrah. Nek sing rada angel nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sing penak niku labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Diperhatikan di fikih haji bagi laki-laki harus menggunakan pakaian yang tidak berjahit. Sudah ada dari bank biasanya
dikasih dari bank. Sambung besok ketika manasik latihan dibawa, nanti sambil mempraktekkan menggunakan pakaian. Ojo salah, nek salah sing lanang bahaya kepucut, nek salah napihne keselimpet tiba bahaya. Nek sing istri gampang menggunakan jahit, yang penting menutup batas-batas aurat yang diperbolehkan pada saat sholat, tidak boleh. Ini perlu jelaskan. Lah ini loh, yang laki, ini pakaian umroh yang khusus, jahitan-jahitan yang khusus, tenunan yang khusus. Nanti latihannya untuk menggunakan nanti ketika manasik kita bareng-bareng sambil latihan. Tidak boleh pakai songkok. Ketika sudah berniat, sebelum niat panjenengan diwangikan dulu sabunan wangi, pokoknya diwangikan dulu. Tapi ketika sudah niat dijatuhkan, labbaik Allahumma umratan, jenengan sudah tidak boleh menggunakan wangi, memotong kuku tidak boleh, ngomong yang jelek tidak boleh. Wis talbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik. Monggo sambil kita membiasakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus nanti ketika jenengan sudah niat untuk umroh, kalimat talbiyah dibunyikan terus, ada di bis, jangan sampai tersenggang dengan kata-kata lain yang bukan pikir, lebih-lebih kata-kata yang jelek, memaki pada teman, ngerasani kepada siapapun. Jenengan langsung diberangkatkan ke Mekah, masuk ke wilayah area Masjidil Haram. Ada doa-doanya, saya nggak hafal karena saya tidak sering umroh, saya juga tidak sering haji. Tapi ada di buku panduan yang jenengan nanti sudah dikasih bukunya, nanti akan dikasih 2 buku. Itu ada talinya, tali itu diginikan, itu bisa dibaca. Saya belum nggak hafal-hafalan wis. Yang saya suruh menghafalkan malah sering istri, karena istri kalau militan kuat, pulau militan nggak kuat, tapi lebih kalau mau kuat. Jadi buku itu digandolnya kayak gini, nanti bisa dibaca. Buku panduan bisa dibaca ketika masuk ke Masjidil Haram. Nah, jenengan ketika ke Masjidil Haram akan menjalankan apa? Umroh, karena tamat umroh. Pribun menjalankan umroh. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, panjenengan ada doa umroh. Kemudian nanti jenengan bergerombol dengan ketua regu. Nanti jenengan nanti ada ketua regunya masing-masing, supaya tidak terpecah, tetap kompak di ketua regu. Nah sekarang pun canggih, ada telepon, makanya tidak lepas telepon. Nanti ketika terpisah di telepon sudah bisa. Kuncinya itu telepon aja sudah. Pokoknya telepon itu jangan terlepas. Nanti kalau terlepas repot. Akan digiring, ada di pojok, namanya di titik lurusnya Hajar Aswad, ada lampu sama ada nih. Nah, Hajar Aswad ada di sebelah ini. Ya, jenengan
saya detailkan ada di sini, nanti nggak cukup waktunya. Ketika manasik prakteknya nanti kita detailkan. Tawaf berapa kali? 7 kali. Nah, setelah tawaf jenengan nanti akan digiring ke mas'ah, tempat sa'i. Tadi sudah dijelaskan tempat sa'i yang diawali dari Sofa, diakhiri dengan Marwah, sama 7 kali. Kira-kira sepanjang 250 sampai 300 meter. Berarti seberapa kilo peng itu jenengan latihan melaku. Seberapa kilo atau 300 kemungkinan paling maksimal. Peng itu 7 kali jenengan latihan biar tidak yo. Tapi kalau memang terpaksa darurat, kesel banget sudah gak kuat, di sana dilayani bagian apa? Kursi roda. Kalau jenengan mau membayar, tidak mahal, cuman minimal paling antara 1.000 real. Pintar 1.000 real. Lah 5 juta. Sewenang itu makanya gitu itu sewenang itu ya. Makanya banyak pembantu di sana musiman, biasanya itu anak-anak pelajar dari Mesir, dari Amerika itu ke sana membantu. Memang ya amrih itu untuk mencari maisha dari para haji. Biasanya para tolib belajar di sana. Nah, setelah jenengan nanti umroh di mas'ah secara 7 kali putaran, jenengan harus cukur. Nah, cukur itulah namanya tahallul. Jenengan sudah selesai menjalankan umroh. Habis itu sudah tenang, jenengan pakaian biasa, dan boleh berhubungan suami istri, akan dikirim di hotel jenengan. Setelah di hotel jenengan nanti menunggu saat-saat tanggal 9 Dzulhijjah. Menunggu. Kegiatannya apa? Ketika jenengan menunggu, apa kegiatannya? Umroh malih, umroh lagi jenengan. Tapi kalau sudah di Mekah, jenengan mikotnya keluar dari Mekah. Ada Ji'rana, ada Tan'im, ada Dzulaifah. Kayaknya 4 itu ya. Saya pernah ke 4-4-nya. Harus keluar. Kalau nggak keluar tidak boleh. Naik nopo? Naik taksi keluar. Setelah keluar, masuk diantar ke Masjidil Haram, melaksanakan umroh sepuas-puasnya jenengan. Ataupun kegiatannya nopo? Jamaah di Masjidil Haram. Tapi rata-rata bagi jamaah haji dengan Masjidil Haram haji itu jauhnya bukan main. Pulau dulu 3 kilo, tidak ada bis. 3 kilo, radius 2 sampai 3 kilo itu tidak boleh naik bis. Kalau lebih dari 3 kilo disediakan fasilitas bis. Ada yang 7 kilo, ada yang 6 kilo, bahkan ada yang 8 kilo disediakan bis. Tapi yang 3 kilo tidak boleh naik bis. Jadi pulau pada saat itu jalan sehat tambah sehat. Aneh pokoknya, saya di Mekah itu tambah sehat daripada saat pulang. Ya itu mungkin karena sering olahraga kayak gitu. Ya. Nah, jadi kegiatannya setelah jenengan haji tamattu umroh itu namanya umroh wajib. Umroh yang pertama, umroh apa itu? Umroh wajib, karena kita menjalankan haji tamattu. Haji itu ada 3, tamattu, qiran,
ifrad, tapi kita hanya menjalankan tamattu. Yang dua ini tidak dijalankan karena kiron bagi orang yang sibuk. Kiron itu bagi orang yang sibuk baruno antara umroh dan haji. Ifrad bagi orang yang sangat sibuk karena hanya menjalankan haji kok. Kita alhamdulillah difasilitasi sama pemerintah karena jauhnya dan keterbatasan uang, sekali bisa minum dan mancing, istilahnya kan mancing dosa. Jadi umroh yo haji enaknya itu tamattu, cuman tamattu itu terkena denda. Ya belah kita. Nah setelah itu jenengan menunggu yaitu kegiatannya. Lah Bapak Ibu sekalian yang perlu panjenengan perhatikan, ketika melaksanakan haji, ketika sudah pelaksanaan haji ini di sini pertanggal 8 Dzulhijjah ini lebih afdol dan haji yang pernah atau yang sering kali dijalankan oleh Kanjeng Nabi. Kalau longgar waktu panjenengan berangkat mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, tapi namanya mengikuti tarwiyah. Kebetulan saya dulu ketika menjalankan haji itu derek tarwiyah. Tarwiyah itu berangkat terlebih dahulu atau tanazul, memisah dari kelompok reguler, berangkat terlebih dahulu. Nanti difasilitasi, ada itu sekarang mudah difasilitasi. Kalau zaman dulu saya dilarang, buatan parah karena merepotkan. Sekarang ternyata sudah difasilitasi oleh pemerintah bagi yang mau tanazul berangkat terlebih dahulu. Jadi tanggal 8 jenengan diajak ke Mina terlebih dahulu. Jadi nanti berangkatnya hajinya ke Arafahnya itu bukan dari Maktab tapi dari Mina. Menambah biaya, biasanya menambah biaya. Mungkin Bapak Ibu sudah diinfo tarwiyah, ada yang pernah diinfo tarwiyah dari KPIH atau siapa? Pernah? Belum. Sinten yang ada keinginan tarwiyah? Dari KPIH harus ada pemandu karena itu memisah tanazul namanya. Dan ini haji yang baik, bagus, afdol. Kemudian baik, bagus, afdol, tidak tergesa-gesa. Setelah itu jenengan nanti dari Mina yang bagi tanazul atau menjalankan tarwiyah diangkut bis langsung ke Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Mulai dari lingsirnya seringe matahari sampai menjelang mau tenggelamnya matahari. Apa yang dilakukan kegiatan yang ada di situ? Jenengan nanti ada kayak Jumatan, apa itu namanya? Kayak khutbah itu. Setelah khutbah nanti panjenengan diajak zikir. Ada yang dikoordinir dengan istighosah, ada yang zikir sendiri. Setelah panjenengan menjelang maghrib, ini jenengan mau diangkut lagi oleh bis. Kemana? Ke Muzdalifah. Malamnya habis maghrib sudah selesai acara Arafah, jenengan diangkut ke Muzdalifah. Di sini ya Muzdalifah ini hukumnya rukun. Ya. Min lontoy satu. Jadi jenengan harus
terus teng Musdalifah ini wajib hukum wajib, wajib. Gini, haji itu ada beberapa hal yang harus jenengan laksanakan. Satu syarat sudah rukun ketika ditinggalkan itu haji jenengan tidak absah. Wajib haji ini harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan, apa risikonya? Terkena denda. Rukunnya haji apa? Satu niat, sudah niat dari maktab niat. Arafah, diberangkatkan ke Arafah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Normal setelah tawaf ifadah. Melontar. Melontar jumroh. Di Mina. Yang rukunnya mawon, Tapi niat teng Arafah. Terus tawaf ifadah, mabit Musdalifah, mahmus min lontoy sakobabil. Ihram niat itu tadi wukuf. Itu tersingkat dalam itu. Di Musdalifah jenengan malam wajib hukumnya. Sampai boleh meninggalkan Musdalifah yang seringkali terjadi sebelum jam 12 ada yang meninggalkan, itu belum bisa dikatakan maghrib. Dikatakan maghrib belum ada kitab revisi sampai sekarang di fikih haji. Kalaupun ada, mungkin bisa ditunjukkan saya. Namanya maghrib di kitabnya itu boleh meninggalkan Musdalifah kalau sudah melebihi jam 12 atau maghrib itu menginap. Kalau masih sore kemudian hanya lewat, ini perlu dipertanyakan. Pernah dari salah satu jamaah yang tahun haji kemarin di Musdalifah jam berapa tiba? Jam sekian. Belum sampai jam 12 mungkin karena kalau cepat mateng-mateng bisa meninggalkan Musdalifah. Nah kok mungkin kalau kok kakek dari ini, tapi pun nah dan direvisi kita namanya maghrib boleh meninggalkan sebelum jam 12. Maghrib itu menginap, bahkan menginap boleh meninggalkan kalau sudah melebihi dari jam 12. Nanti setelah jam 12 jenengan nanti akan diusung lagi ke Mina. Nah ini ke Mina ini pada saat jenengan di pagi hari sudah ada takbir dikumandangkan. Di rumah sudah takbir seluruhnya. Seluruhnya sudah takbir, jenengan takbir sendiri ada di Mina. Kemudian setelah di Mina, apa kira-kira kegiatan yang ada di Mina? Melontar melontar jamaah. Yang pertama tanggal 10 Dzulhijjah jamaah lama jumroh lama. Jumratul Aqabah cuman satu, sing jenengan lontar cuman satu, Jumratul Aqabah. Sekarang sudah enak, jadi kayak menara, kayak apa ini, tandon air, ada empat tingkat. Jadi nanti kalau penuh ada di bawah, itu polisi keamanan sana itu mengarahkan untuk naik lift. Sudah penuh lagi di tingkat 2, diarahkan lagi pada lift selanjutnya sampai pada lift yang teratas. Lift yang teratas itu biasanya longgar, sepi, karena kebanyakan nggak mau terlalu ke atas.
Saya sampai ke atas sepi melayu ke karuan. Tapi kalau ketika Aqobah itu biasa ruang enggak karuan karena hanya satu yang dituju. Itu tanggal 10 jenengan melontar jumroh Aqobah. Nah, bagi mbak yang sudah rentan nggak kuat boleh titik karena nanti perjalanan dari kemah maktab ke Jamarat rata-rata melebihi 4 kilo. Nah, sudah pernah jalan 1-2 kilo Pak Bu? Sudah pernah? Sudah pernah ya. Nah, mudah-mudahan lancar, sehat. Saya menempuh 4 kilo lebih. Jadi yang tua-tua itu tak suruh putih. Ada yang engkel, kurang marem. Pak, saya kepingin ikut, sudah tua dan gemuk. Nggih monggo kalau mau ikut. Setelah ikut masih setengah kilo berhenti, nggak kuat melanjutkan. Akhirnya dibantu yang lain untuk pulang, yang satunya titip saja. Nah, sambil membawa kerikil. Kalau sekarang kerikil sudah banyak, ternyata saya nggak bawa kerikil di tempat Jamarat itu kerikil ceplok-ceplok tak kumpul akeh 7. Nah, dan tidak boleh di saat kabeh. Juga oleh satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Berpenak cepet aja. Makrul siji ngenani wong ngarepe, seloro menang ngarepe neh. Waktu nek kawak seklebu dibanding ngenani setan-setan yang ngarepe. Ya lumayan itu kurgile mengenai pasuran. Nah, tanggal 10 jenengan Jamarat jumroh Aqobah satu aja. Habis itu pulang lagi. Kalau satu jalan 4 kilo, pulang 4 kilo, berarti pinten? 8 kilo. Wes rata-rata itu. Indonesia diletakkan bahkan sekarang ada minajadid jadid. Jadi waduh kali Jamaratnya waduh. Kemarin ada yang saya tanya Jamaratnya antara kemahnya dengan pelemparan jumroh itu 7 kilo. Naik budal 7 kilo, mulai 7 kilo berarti kilo 14 kilo. Makanya latihan di sini. Tapi bagi mbah-mbah wis tenang ae. Aku sebagai kuat iki wis aku setengah kilo wis kejuli mbak karo titip ae apa. Wis titip ya apa. Daripada seperti mbak tadi ikut setengah kilo ngambek gak bisa berangkat akhirnya dipulangkan. Nah, setelah itu besok menunggu lagi istirahat ada di Mina, istirahat nunggu tanggal 11. Nah, setelah menunggu tanggal 11 jenengan nanti balang 3 lebih sibuk lagi. Namanya Ula Wusto Ula Aqobatul Ula Aqobah Wusto. Yang terakhir pokoknya ini ya. Nah, saya lupa. Nah, ini ada 3. Jadi Ula Wusto sama ini yang ketiga itu. Nah, Aqobah. Ya, Aqobahnya sudah tadi, tapi Aqobah berarti benar. Aqobahnya sini nanti mengawali jauh lagi. Masya Allah antara satu dengan satu lumayan. Makanya haji itu ibadah fisik, ibadah kemampuan, mampu duite, yo mampu tenaga. Awakku kuat, duite, baik duite. Duite kamu teo, oleh duit di ruang wis.
Tapi sehat lagi awakku seneng kabeh. Loro. Jadi mampu duite yo mampu napa? Lah nek jenengan misale gampang wis aku duwe ku sithik engko nek kono aku njaluk tulung, kabeh njaluk tulung. Napa bledekan njaluk tulung. Gawakne watu jumroh njaluk tulung. Kok kabeh njaluk tulung. Lah repot mungkin nek kabeh njaluk tulung. Lah niku mau sing njaluk real-real niku nek njaluk tulung kursine paling dicopot wis ngesok dhewe malah berangkat mulih. Makane ngene ku mau digawa duwite secukup-cukupe mengki sekiranya nanti dibutuhkan kesel gawe roda yo kono reale ditokno. Kesel gak iso balang jumroh ditip yo kono sengko titipi yo ke ono nyona tak kene duwe digawe es napa Bu? Es tungtung. Ya serage tang es tungtung nggih. Nggo bisa nggih. Dadi niku kemampuan. Jenengan nanti setelah tanggal 11 Ula, Wusta, Aqabah 77 nggih. Pulang lagi istirahat di Mina. Wis payah-payah kau tidur ada di sana. Kalau dulu saya itu gak ada kasur kan. Sekarang makan sudah di apa? Di catering. Saya itu 2011 tidak ada catering. Mangane hamparan. Sing dari yo ora keduman, sing dhisik yo entek-entekan akeh. Makane tak delok iki sing lemu-lemu iki terus sing makane dhisik jatahe sing dari entekno. Lemu-lemu. Sing kula karena tanggung jawab anak buah lebih nek anak buah gak iso mangan, kula keri wis gak ono sing mangan, kula biasane lulu. Oh segone isih jangane kali duduh, lawe kali minyak goreng, sambele biasanya sambele apa niku saos. Ya niku pun sepenting pokoke kena tak ganjel weteng, enek duduhe saya banyune ya iku wis. Alhamdulillah enak gitu. Oh enak. Karena apa? Saking luwene ngempet sing antrian padha nyeroboti hake wong sing keri saking luwene mangan apa wae yo enak. Itu nek sakniki aduh enak pun jenengan pun dari katring sakniki. Ya itu. Menunggu lagi berangkat lagi besoknya tanggal 12. Lah ini kita tanggal 12 jenengan datang lagi jumroh pulang Wusta Aqabah ulang lagi. Kok jenengan misale mau mulai wis aku kangen di hotel boleh pulang, tapi itu namanya nafar awal. Nah, tapi jenengan yang kayak gini tidak mendapatkan kesunahan, keafdolan. Tahan dulu yang sabar sampai menunggu besok tanggal 13. Nah, tuh baru. Tapi yang perlu diperhatikan bagi yang laki-laki, kalau ibu mungkin longgar karena pakaiannya ibu itu nggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki pakaiannya tanpa jahit, nggak oleh sualan, nek salah lorong malah mengerikan. Jadi ketika berniat mulai dari tanggal 8 bagi yang menjalankan apa ini tarwiyah. Tapi yang tidak tarwiyah niatnya mulai diberangkatkan ke apa ini Arafah. Pagi sudah diberangkatkan ke Arafah, zuhur harus sudah nyampe ada di sana. Nah, ini jenengan yang lagi
sudah dalam keadaan pakaian ihram. Ada yang tanggal 8, bahkan saya mulai tanggal 7 sudah diberangkatkan ke tarwiyah tanggal 7. Nah ini bagian pakaian ihram pada tanggal 9 ini enak ini ya, nanti tidak boleh ganti sampai di Mina sudah menjalankan lempar jumroh akobah, pulangnya dari jumroh akobah lalu mencukur, baru boleh menanggalkan pakaian ihram. Itu namanya apa? Tahallul awal. Ngerti ya? Tahallul awal. Apa tahallul awal itu? Menanggalkan pakaian ihram karena sudah menjalankan jumratul aqobah. Boleh menjalankan apapun berpakaian biasa, tapi belum boleh berhubungan suami istri. Ya. Kalau berhubungan suami istri, kebahagiaan haji menang, jangan mulai menang bisa berangkat menang. Ya, tuh sudah pakaian biasa. Makanya ketika tanggal 11 jenengan sudah tidak pakaian ihram, sudah terbebas. Tapi tanggal 10 sebelum melakukan jumratul aqobah, jenengan masih wajib hukumnya dalam keadaan berpakaian ihram. Nah, mulai dari tanggal 9 mungkin 2 hari. Kalau tarbiyah 3 hari. Saya dulu tanggal 7 4 hari tidak pernah melepas pakaian ihram sampai jumratul aqobah saya laksanakan, kemudian cukur, baru itu namanya tahallul awal. Oke, itu rangkaian haji. Kemudian nanti setelah tanggal 13 jenengan diangkut lagi kemana? Ke Mekah. Setelah di Mekah, apa kegiatannya? Tawaf ifadah wajib, bukan wajib, rukun. Jenengan tidak melaksanakan tawaf ifadah mau sampai lagi, maka jenengan hajinya tidak absah. Niat begini, saya berniat tawaf ifadah, ini namanya tawaf rukun. Seperti sholat, kan rukunnya harus terpenuhi. Ketika rukun tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak absah. Nah, setelah tawaf ifadah, jenengan nanti disusul dengan sa'i. Setelah sa'i, jenengan nanti tahallul, cukur. Setelah cukur, di kamar jenengan boleh menyebut Pak Haji, Bu Haji, tapi sebelum itu tidak boleh disebut Pak Haji atau Bu Haji. Nek disebut Bu Haji, kalau Pak Haji kok durung haji, biasanya hajinya suwi. Haji nama Bu? Suwi. Aku durung haji disebut haji. Wah lama tuh hajinya suwi banget. Habis itu, rangkaian haji kan enak sebut. Kalau dari gambaran ini, ya ini mulai dari tanggal 8, 9 kalau mau tarbiyah, kalau nggak mau tarbiyah ya ini tanggal 9, 10, 11, 12 disempurnakan 13, pulang ke Makkah, tawaf, ifadah, sa'i, cukur, sudah Pak Haji itu jenengan. Loh, enak kan? Loh, kemudian apa kegiatannya kalau saya sudah haji selesai? Boleh menyusul umroh kembali. Terus sekarang wes jenengan mau umroh boleh, mau belanja seake-ake yo oleh, wes
berhubungan suami istri juga pun itu yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Menurut fikih jenengan harus benar-benar diperhatikan dengan betul, karena itu mengenai tentang fardhu ain harus sesuai dengan syariat dan syaratnya, dan harus sesuai dengan fikihnya. Bila mana tidak sesuai dengan syariat dan fikihnya, maka perkara yang wajib itu hukumnya batal. Seperti sholat harus sesuai syarat dan rukunnya. Ketika sholat itu tidak terpenuhi rukunnya, maka sholat itu tidak absah. Sama halnya seperti haji, karena haji itu rangkaian dari rukun Islam yang itu. Bapak Ibu mengambil pertanyaan, monggo. Terus untuk ibu khusus nanti akan disampaikan oleh Gus Hazim mengenai tentang fikih haji bagi wanita. Sekian, Allahumma a'in ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tawaf ifadah, karena itu merupakan rukun haji, itu apa masih diberlakukan pakaian ihram? Kalau tidak kan boleh. Apa tetap pakaian ihram? Oke, saya jawab. Tadi setelah melaksanakan tahallul awal, kita terbebas dari pakaian ihram karena itu rangkaian haji. Ketika sudah terlepas dari pakaian ihram, kemudian tanggal 13 kita diusung ke Makkah untuk melanjutkan rangkaian rukun haji yang lain, tawaf ifadah, maka tawaf ifadah itu tidak lagi menggunakan pakaian ihram, karena tawaf ifadah ini rangkaian dari rukun haji, bukan lagi bukan lagi umroh. Jadi pakaian biasa terlepas, karena di tahallul awal, dari tahallul awal kita sudah bisa melepas pakaian ihramnya sudah. Tapi ketika belum ditandai dengan tahallul awal, Jumratul Aqabah, ya jangan melepas, jangan melepas, karena itu wajib hukumnya. Paham ya? Jadi boleh berpakaian biasa. Walaupun berpakaian biasa, ya ojo ngawur tatune nang mriki gowedhe gawe kotor. Ya betul Pak. Itu kayak nanti. Nah,